Jadi disampaikan kepada seluruh hadirin yang sudah ada di tempat agar kiranya merapat, karena insya Allah acara akan segera dimulai. Ya, sambil menunggu katanya yang masih di perjalanan, ya kita mulai saja. Ya, ada instruksi dari panitia bahwa ya sambil menunggu teman-teman yang masih di jalan sudah menuju ke sini, karena sekarang sudah menunjukkan hampir jam pukul 5. Jadi disampaikan kembali kepada para hadirin tamu undangan yang sudah ada di tempat, diharapkan untuk merapat karena insya Allah acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, yang kami muliakan Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bantaeng, yang terhormat dan yang kami muliakan Bapak Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Bantaeng, yang sama-sama kita hormati dan yang kami muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli, para tamu undangan, hadirin dan hadirat yang insya Allah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu ini atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita niatkan bagaimana kegiatan kita hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mendatangkan rahmat dan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga dengan salawat yang kita selalu curahkan kepada beliau, sehingga kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti di akhirat kelak nanti insyaallah. Hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah tema dialog kita pada sore hari ini yaitu tentang tradisi, amaliyah yang biasanya dilakukan oleh warga Nahdiyin.
Untuk lebih efisiennya waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasan dari guru kita terkait tentang pembahasan kita pada sore hari ini. Al-Anfal yatafaddal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qudil arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Para alim, para asatir yang saya muliakan dan saya hormati, wabil khusus Ketua Basnas Kabupaten Bantaeng Bapak Kiai Haji Abdul Karim, juga dari pimpinan MUI Kabupaten Bantaeng, juga dari sahabat-sahabat yang hadir pada sore kali ini dalam acara Safari Aswaja, dialog terbuka tentang amaliyah NU. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ini maksudnya tentang tradisi amaliyah NU. Tradisi itu sebenarnya apa? Tradisi itu bisa disebut dengan budaya, bisa disebut dengan kebiasaan, bisa disebut dengan adat istiadat. Itu tradisi. Nah, tradisi ini perlu kita pertajam, kita ketahui. Mengapa? Karena akhir-akhir ini ada satu kelompok yang sangat anti tradisi, alergi dengan tradisi. Siapa? Kelompok Salafi Wahabi. Padahal mereka juga bikin tradisi baru. Mereka bikin tradisi juga yang gak ada pada masa ulama salaf, cuma pakai model sendiri. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam tentang tradisi? Islam ini tidak anti tradisi, tidak anti budaya, tidak anti adat istiadat. Tapi bagaimana Islam itu sifatnya selektif dan membangun. Kalau ada tradisi, budaya tidak dilarang dalam agama, agama kita justru menganggap itu bagian dari integral ajaran agama, dianggap bagian dari syariah. Kalau tradisi itu tidak dilarang di dalam agama, kalau dilarang maka ditinggalkan. Dasarnya di mana? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Khudhil afwa, ambillah sifat pemaaf. Dalam ayat ini Allah memerintahkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar selalu memaafkan orang. Karenanya selama periode Mekah Rasulullah tidak pernah melakukan perlawanan kepada orang-orang kafir. Itu bukan karena Rasulullah takut, bukan. Rasulullah diganggu, disakiti, dimaki-maki, Rasulullah tidak melawan. Bahkan hijrah ke Madinah,
Mengapa? Semata-mata perintah Allah. Karenanya hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah itu tidak boleh dianggap atau diyakini sebagai rasa takut Rasulullah tinggal di Makkah. Gak boleh. Itu semata-mata perintah dari Allah. Rasulullah tidak melawan, itu semata-mata karena perintah dari Allah agar selalu memaafkan orang. Lalu wa'mur bil 'urfi, suruhlah orang-orang melakukan uruf. Melakukan uruf. Uruf itu artinya apa? Tradisi setempat yang baik. Para ulama menafsirkan uruf ya, wal muradu bil 'urfi di dalam kitab-kitab usul fikih. Wal muradu bil 'urfi ma ya'rifuhun nas wa yata'arafunahu fi ma bainahum. Yang dimaksud dengan 'urfi di sini adalah apa-apa yang telah dikenal oleh masyarakat dan mereka jadikan tradisi dalam interaksi di antara mereka. Nah, ini artinya apa? Ayat ini perintah dari Allah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar selalu mengikuti tradisi masyarakat yang baik. Jadi begitu. Karena perintahnya seperti itu, Rasulullah diperintahkan selalu mengikuti tradisi masyarakat yang baik. Maka di dalam berdakwah, Nabi kita tidak terlepas dari pendekatan tradisi. Kita kalau membaca kitab-kitab hadis, membaca kitab-kitab sirah nabawiyah, atau membaca kitab-kitab fikih, kita jumpai banyak hukum-hukum agama yang sebenarnya diadopsi dari tradisi sebelumnya. Contohnya apa? Akikah. Akikah itu saudara asalnya dari budaya Arab jahiliyah. Orang Arab jahiliyah kalau istrinya melahirkan bayi, kalau bayinya laki-laki sembelih kambing 2, kalau bayinya perempuan sembelih kambing 1. Setelah kambing disembelih, darah kambing itu dilumurkan, diusapkan pada rambut dan badan si bayi. Setelah Rasulullah diutus, akikah tetap dijalankan. Sementara melumurkan darah pada badan si bayi itu tidak dilakukan. Kata para ulama itu hukumnya makruh. Tapi akikahnya jalan terus. Mengapa jalan terus? Akikah ini tradisi yang baik. Apa buktinya? Buktinya baik kalau kita sudah lama tidak makan kambing. Ingin makan kambing nggak punya uang. Tiba-tiba tetangga menyodorkan undangan akikah, pasti senang. Ini kambing ini. Setelah dibaca undangannya, ternyata bayinya laki-laki. Ini 2 ini. Namanya panjang. Setelah dibaca lagi, ternyata kembar anaknya. 4 kambingnya. Akhirnya datang. Setelah datang, ternyata menyembelih ayam. Artinya apa? Artinya Islam itu tidak anti budaya. Ini contoh lain ya. Sebagian ajaran kita yang diambil dari tradisi agama sebelumnya. Puasa Asyura. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan diriwayatkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahud tasumu yauma Asyura. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Sampai di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi mau puasa Asyura. Melihat orang-orang Yahudi mau puasa Asyura, Rasulullah gak langsung menegur atau memberi teguran, marah, menyalahkan, enggak. Misalnya berkata, Yahudi, ngapain kamu puasa? Kamu tuh kafir, gak diterima puasanya. Rasulullah gak gitu, saudara. Tapi bagaimana? Rasulullah itu dakwahnya dialogis. Tanya sama mereka,
mahadza, apa ini kamu puasa? Kenapa kalian puasa? Ternyata kata Yahudi, hadza yaumun saleh. Ini hari yang baik. Mengapa baik? Hadza yaumun najjallahu azza wa jalla bani Israil min aduwihim. Pada hari ini Allah selamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Siapa? Dari Fir'aun dan bala tentaranya. Bani Israel selamat, Fir'aun dan bala tentaranya dikaramkan di dalam laut. Nah, karena ini hari yang baik, fasamahu Musa syukron lillah. Musa selalu berpuasa Asyura karena bersyukur kepada Allah. Ini jawaban Yahudi. Apa respon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mendengar jawaban itu, respon Nabi kita sangat positif. Apa kata beliau? Kata beliau, fa'ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak mensyukuri Musa daripada kamu. Atau aku lebih berhak mengikuti Musa daripada kamu. Fasamahu wa amaran nasa bisyamihi. Lalu Nabi berpuasa Asyura, para sahabat diperintahkan puasa Asyura. Nah, ini artinya apa? Ini artinya dakwah kepada Yahudi melalui pendekatan budaya mereka. Seakan-akan secara tidak langsung Nabi kita bersabda pada mereka, Yahudi, kamu masuk Islam. Ayo masuk Islam. Walaupun kamu masuk Islam, identitas kamu sebagai Yahudi gak akan hilang. Kalau ketika Yahudi kamu berpuasa Asyura karena merayakan proklamasi kemerdekaan kamu bebas dari kejaran Fir'aun, setelah Islam masih puasa. Ini saya puasa, para sahabat puasa. Ini artinya apa? Dakwah melalui pendekatan budaya. Artinya apa? Kalau orang berbuat sesuatu yang sunnah gak boleh langsung disalahkan itu. Kalau ibadah, kalau Wahabi kan gak tanya dasarnya, gak tanya dalilnya, langsung bilang ini bid'ah, ini syirik. Padahal sama-sama Islamnya. Yahudi aja oleh Rasulullah gak langsung divonis, saudara. Ditanya, kenapa kamu puasa? Mengapa? Karena puasa ini ibadah memang, bukan main-main. Nah, karena Islam ini sangat apresiasi terhadap budaya dan tradisi, sangat perhatian, maka bagaimana kata para ulama kita? Para ulama mengatakan, ya, disebutkan di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyyah karangan Imam Ibnu Muflih Al-Hambali. Ibnu Muflih berkata, kata beliau, la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tak sebaiknya meninggalkan tradisi masyarakat selama tradisi itu tidak haram. Artinya apa? Budaya selama tidak diharamkan di dalam agama, jangan ditinggalkan. Tetap dijalankan budaya itu selama tidak haram. Kalau haram ditinggalkan. Mengapa budaya ini tidak ditinggalkan selama tidak haram? Kata pepatah Arab, ini di lain kitab ya. Dalam pepatah Arab disebutkan tarkul adah adawah. Meninggalkan tradisi dapat menimbulkan permusuhan. Betul. Kalau misalnya ya, entah Bantaeng ini dengan Jawa sama apa enggak? Kira-kira kurang lebih sama. Kalau di Jawa atau Madura, orang bersalaman dengan calon mertua itu cium tangan. Bantaeng sama. Padahal gak ada dalam kitab itu. Mencium tangan mertua gak ada. Tapi gimana budaya? Kalau misalnya ada calon menantu sudah bertunangan dengan anaknya, dia sambang ke rumah tunangannya, gak cium tangan, bisa gagal itu, saudara. Betul. Ini belum apa-apa dah kurang ajar ini. Artinya apa? Itu tradisi budaya.
Artinya meninggalkan budaya dapat menimbulkan permusuhan. Apa dasarnya? Meninggalkan budaya itu tidak dianjurkan selama tidak haram. Dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah diterangkan, fa innar Rasul sallallahu alaihi wasallam tarakal Ka'bah wa qala laula hitsanu qaumiki bil jahiliyah la fa'altu. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan Ka'bah tidak direkonstruksi seperti bentuk yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Alasannya mengapa? Jadi Ka'bah yang ada pada masa Rasulullah itu bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Rasulullah pernah bercerita kepada Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini bukan Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Pada masa jahiliyah pernah terjadi bencana, Ka'bah rusak. Ketika orang-orang Quraisy membangun Ka'bah bersamaan dengan krisis ekonomi. Karena dana finansial keuangan tidak cukup, akhirnya Ka'bah dibangun lebih kecil. Mendengar sabda itu, Aisyah mengusulkan, ya Rasulullah, halla hadamtaha wa bainaitaha ya Rasulullah. Kenapa tidak engkau robohkan aja lalu dibangun seperti Ka'bahnya Nabi Ibrahim? Ternyata apa? Kata Rasulullah, laula hitsanu qaumiki bil jahiliyah la fa'altu. Seandainya bukan karena kaummu, orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy baru meninggalkan masa-masa jahiliyah, Ka'bah ini aku bongkar. Maksudnya bagaimana? Penduduk Mekah itu pada waktu itu baru masuk Islam. Mereka sangat fanatik dengan peninggalan leluhur. Kalau Ka'bah itu dibongkar, nanti mereka protes. Daripada Rasulullah ada masalah dengan umatnya, dibiarkan saudara Ka'bah itu. Dan ini sampai sekarang Ka'bah. Sampai sekarang Ka'bah yang ada ini Ka'bahnya jahiliyah. Pada masa Abdullah bin Zubair, ketika Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, Ka'bah ini dibongkar, dibangun, diperbesar seperti Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Karena Abdullah bin Zubair dapat informasi detil dari bibinya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Cuman Abdullah bin Zubair menjadi khalifah tidak lama, enggak lama jadi khalifah. Perang terus selama masa kekhilafahannya. Lama-lama kalah perang. Begitu kalah perang, khilafah diambil Bani Umayyah lagi. Waktu itu Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Apa proyeknya Abdul Malik bin Marwan? Ketika dia menjadi khalifah, langsung membongkar Ka'bah lagi, dibangun lagi, dikembalikan seperti Ka'bahnya jahiliyah. Mengapa? Kata Abdul Malik bin Marwan, ini Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, bukan Ka'bahnya Rasulullah. Ini Ka'bah bid'ah, makanya dibongkar. Setelah Ka'bah dikembalikan lagi seperti Ka'bahnya jahiliyah, sebagian ulama ada yang protes sama Abdul Malik bin Marwan, Amirul Mukminin, kenapa dibongkar itu? Loh, itu Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, Ka'bah bid'ah. Lalu kata ulama, enggak begitu. Ini sebenarnya Ka'bah yang sesuai Nabi Ibrahim. Ka'bahnya Nabi Ibrahim. Yang sebelumnya itu Ka'bah versi jahiliyah. Akhirnya apa? Abdul Malik bin Marwan menyesal. Tapi walaupun menyesal, karena ini berkaitan dengan kebijakan politik, Ka'bah dibiarkan. Enggak mau direkonstruksi lagi. Mengapa? Dalam dunia politik itu saudara, yang ada bukan menang, bukan benar dan salah. Yang ada adalah apa? Menang dan kalah. Kalau itu ikut Ka'bahnya Abdullah bin Zubair, dianggap kalah secara politik. Makanya dibiarkan aja. Ini politik memang. Nah, setelah Bani Umayyah tumbang pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, diganti Bani Abbasiyah.
Harun Ar-Rasyid ini punya proyek, punya program Ka'bah mau dibongkar lagi, disesuaikan dengan Ka'bahnya Nabi Ibrahim, Ka'bahnya Abdullah bin Zubair. Mengapa? Kata Harun Ar-Rasyid, ini Ka'bahnya Bani Umayyah, ini Ka'bah bid'ah, bid'ah sesat. Akhirnya apa? Harun Ar-Rasyid minta pendapat para ulama. Para ulama gak ada yang berani menghalangi. Lama-lama ada ulama paling karismatik waktu itu, Imam Malik bin Anas. Harun Ar-Rasyid mendatangi Imam Malik, minta pendapat, gimana Amirul Mukminin, gimana Imam Malik, Ka'bah ini mau saya bongkar, saya bangun lagi. Ini Ka'bahnya Bani Umayyah. Apa jawaban Imam Malik? Kata Imam Malik, unsyidukallah ya Amirul Mukminin Allah taf'al. Aku ingatkan engkau kepada Allah, hai Amirul Mukminin, kamu yang takut pada Allah, jangan sekali-kali melakukan rekonstruksi Ka'bah. Jangan. Mengapa? Fa inni akhaf an takuna mal'abatan bainal muluk. Aku khawatir Ka'bah ini menjadi mainan para penguasa, para raja, jadi proyek. Setiap ada khalifah atau raja ingin mengambil simpati rakyat, lalu proyeknya bangun Ka'bah, lalu menamakan dirinya Khadimul Haramain. Itu kan proyek namanya. Kalau Ka'bah ini menjadi mainan para penguasa, fatazula haibatuhu min qulubin nas. Ka'bah ini kehilangan wibawa dari hati masyarakat, auranya hilang. Mengapa? Karena bukan Ka'bah yang dulu. Ini Ka'bahnya siapa? Oh, ini Ka'bahnya bupati yang kemarin, bukan Ka'bahnya yang dulu. Nah, ini artinya apa? Budaya seperti itu, saudara. Islam itu tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Malah dalam kitab itu diterangkan, Imam Ahmad bin Hambal fatwanya menganjurkan sholat qobliyah maghrib, dan beliau mengerjakan qobliyah maghrib. Ternyata apa? Setelah beberapa kali beliau mengerjakan qobliyah maghrib, ternyata orang-orang yang tinggal di tempat beliau gak suka dengan orang sholat qobliyah maghrib. Mengapa? Dianggap bid'ah, dianggap gak sunnah. Akhirnya apa? Imam Ahmad gak pernah sholat qobliyah maghrib lagi. Beliau ditanya, guru, katanya sholat qobliyah maghrib sunnah, kenapa ditinggalkan? Orang-orang menganggap gak sunnah. Kalau saya ngerjakan, nanti dianggap mengerjakan aneh-aneh. Nanti orang gak mau ngaji sama saya, bahaya. Artinya apa? Amalan sunnah ditinggalkan karena untuk menutup terjadinya fitnah. Nah, ini artinya apa? Islam itu apresiasi terhadap budaya dan tradisi. Kalau kelompok sebelah Salafi Wahabi biasanya ngomong, apa kata mereka? Gak ada budaya, gak ada tradisi. Itu gak ngerti itu. Budaya dan tradisi ini bagian dari Islam. Dasarnya Al-Quran dan hadis. Selama tak dilarang di dalam agama, berarti itu bagian integral dari syariat agama Islam. Itu budaya dan tradisi. Nah, kalau Wahabi ini yang sering disoroti, tradisi kita itu tahlil, kenduri. Apa? Kata mereka, makanan kematian 3 hari atau 7 hari kata mereka haram. Mengapa? Tahlilan itu kata mereka budaya Hindu. Dan kita gak boleh meniru-niru budaya agama lain. Mengapa? Dalam hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti dia termasuk dari golongan mereka. Hindu orang kafir, tahlilan budaya kafir, berarti tahlilan meniru-niru orang kafir, hukumnya haram. Jawaban kita, mana ada orang kafir baca tahlilan? Kan nggak ada. Oh, bukan bacaannya, apanya? Tradisi kasih makan, bukan dari Hindu. Kita ini Jawa Timur dekat dengan Bali, sering ke Bali.
Gak ada undangan kenduri 7 hari di Bali, gak ada. Yang ada orang Islam. Bahkan orang Islam, budaya ngasih makan kematian itu berlangsung sejak masa sahabat di dalam kitab-kitab. Bisa jadi orang Hindu itu meniru orang Islam. Bisa jadi, enggak jelas siapa yang pertama kali. Di dalam agama kita dasarnya ada. Kok langsung diklaim? Dan ini hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka termasuk bagian dari golongan mereka. Tasyabbuh, menyerupai golongan lain itu tidak mutlak haram. Kata para ulama, menyerupai agama lain itu haram, syaratnya ada 2. Apa? Yang pertama, ayyakunal fi'lu madhmuman fi syar'i. Perbuatan yang kita tiru itu memang perbuatan tercela menurut syara, menurut agama. Seperti karaoke, laki-laki pakai anting-anting, pakai tendek ya. Tendeknya di kuping, di bibir, di lidah, di hidung, itu haram itu. Mengapa? Tercela memang. Yang tercela itu. Yang kedua, ayyakuna biqasdi tasyabbuh. Orang yang meniru itu tujuannya memang meniru agama lain. Kalau tujuannya gak ada niatan meniru dan bukan perbuatan tercela, gak masalah kita niru. Kita ini sekarang mengadakan seminar aswaja. Pakai apa? Mikrofon. Pakai salon, pakai mic. Saya mau tanya, yang pertama kali bikin mic orang Arab apa orang Yahudi? Orang Yahudi, saudara, yang pertama kali bikin mic. Lalu gimana? Ya gak apa-apa, ini bukan perbuatan tercela. Dan kalau pakai mic, suaranya bisa kedengaran kemana-mana. Penceramahnya gak terlalu capek. Coba ini gak ada mic kan perlu teriak-teriak. Dan kita pakai mic gak ada niatan meniru-niru Yahudi. Kita pakai mic suka-suka aja. Atau misalnya sekarang live streaming pakai HP. HP ini Android yang pertama kali bikin orang Arab apa Yahudi? Kan Yahudi. Kita pakai. Bahkan Wahabi di mana-mana bikin saluran televisi. TV itu asalnya dari Arab apa Yahudi? Yahudi juga itu. Pakai internet. Yahudi juga. Kita pakai, ya gak apa-apa. Wong isinya kontennya bagus. Gak untuk main-main. Nah ini artinya apa? Budaya itu gak mutlak salah. Dan budaya kita yang paling banyak itu budaya makan-makan. Apapun selalu identik dengan budaya makan-makan. Istrinya hamil dapat 4 bulan makan-makan. Sedekah ya. Dapat 7 bulan makan lagi. Anaknya lahir dapat 40 hari selapanan. Yang 7 hari yang akikoh dari Islam itu. Kalau yang 40 hari gak ada di kitab itu. Lalu waktunya turun ke tanah makan lagi. Kakeknya mati makan lagi. Berapa kali? Kalau di Jawa 7 hari. Di daerah lain ada yang 5 hari. Paling lama itu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Berapa? 9 hari. Nanti hari ke-40 ada lagi. Hari keberapa lagi? Ke-100. Hari keberapa lagi? Ke-1000. Hari keberapa lagi? Haul 1 tahun. Itu budaya makan-makan. Bagaimana sikap ulama kita? Gak apa-apa itu. Karena sedekah makan ini sedekah paling afdal. Dan memang dianjurkan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah orang-orang berkumpul. Apa pidato perdana beliau kepada penduduk Madinah? Ayyuhan nas, afsyus salam. Hai orang-orang, tebarkan salam. Kalau jumpa ucapkan assalamualaikum.
Karena kalau assalamualaikum ini berarti perdamaian. Lalu perintah kedua apa? Wasilul arham, sambung hubungan persaudaraan, jangan bermusuhan, silaturahmi. Yang ketiga apa? Wa at'imut ta'am, kasih makan orang, suruh jadikan budaya saudara. Lalu yang keempat apa? Wasallu bil lail wan nasu niyam, kerjakan sholat pada malam hari ketika orang-orang sedang terlelap tidur. Artinya apa? Pidato perdana Rasulullah SAW ketika ke Madinah memang perintahnya budayakan ngasih makan. Kalau Wahabi itu anti budaya makan-makan saudara. Ini cerita ya, jangan diviralkan. Tahun 2010, sekitar 12 tahun yang lalu atau 13, bulan Rajab kayak sekarang, saya diundang orang-orang Wahabi di Jakarta. Acara apa? Seminar nasional tentang Syiah. Orang Wahabi itu kalau acara-acara Syiah atau mau berdebat dengan Syiah minta tolong saya, karena mereka takut kalah. Akhirnya saya naik bis dari Jember, waktu itu belum punya mobil. Dari Jember ke Surabaya naik bis. Dari Surabaya terus ke stasiun kereta api di Pasar Turi. Sampai di stasiun kereta api, karena bersamaan libur panjang, stasiun tiket habis. Akhirnya saya ngubungi ke Jakarta, Ustaz, saya minta maaf besok gak bisa hadir. Kenapa Kiai? Ini tiket kereta api habis. Minta tolong Kiai hadir. Ini acara seminar nasional. Kalau gak ada Kiai gimana acara ini? Loh, tiketnya gak ada. Kiai naik pesawat aja, nanti mau diganti tiketnya. Ini mereka mestinya akan dibokingkan kan? Belikan tiket, tapi suruh beli sendiri. Karena waktu itu lagi gak punya uang, memang lagi di dompet itu gak ada uang banyak gitu. Akhirnya minta tolong kawan, kebetulan murid saya, carikan hutangan tiket besok ke Jakarta. Akhirnya beli tiket ngutang, pulang pergi 2 juta karena lagi mahal. Berangkat saudara ke Jakarta. Sampai di Jakarta gak dijemput di bandara, harus naik taksi ke tempat acara. Sampai di tempat acara hari Jumat, ternyata masjidnya lagi khutbah. Begitu masuk pintu gerbang, ternyata khotibnya dalam khutbahnya mensyirik-syirikan orang. Akhirnya gak jadi sholat Jumat. Ini khutbah apa ini? Khutbahnya kok mengkafirkan orang. Dasar gak tahu keutamaan umatnya Rasulullah SAW. Semuanya disyirikkan. Akhirnya gak jadi sholat Jumat. Kenapa Ustaz? Gak jadilah, lapar cari makan. Akhirnya apa? Kawan saya ini bilang, ayo cari warung. Kata kawan saya, Ustaz, kalau bisa jangan makan. Terus kita cari makanan ringan, kira-kira tidak kenyang tapi tidak lapar. Mengapa? Ini acaranya nasional, pasti makannya enak sekali nih. Oh iya, enak, setuju. Akhirnya beli bakso saudara di pinggir jalan. Bakso dikasih lontong. Selesai acara, selesai sholat Jumat, kita masuk ke sana. Begitu masuk, saya duduk di depan di bawah karena belum dipanggil ceramah seminar itu. Ternyata bagaimana? Itu bulan Rajab, hari Jumat, suasananya seperti bulan Ramadan. Gimana? Seminar nasional, gak ada kue, gak ada minuman. Ini orang kenapa gak ada gini? Mau dibilang puasa Rajab, mereka mengharamkan puasa Rajab. Begitu duduk di atas begini, dikasih teh botol. Tahu teh botol? Sosro itu.
Kan sedikit kan, karena botolnya tebal. Nah, akhirnya apa? Sambil ceramah minum. Mungkin karena agak lapar, ceramah dapat sebentar sudah habis. Dan gak diganti. Walaupun habis gak diganti. Terus aja, loh sudah habis. Hanya ceramah. Begitu masuk waktu asar langsung break. Sholat. Habis sholat acara lagi. Kira-kira maghrib kurang 1 jam acara selesai. Begitu acara selesai, ternyata orang-orang langsung pulang. Kita bertanya-tanya, kok gak ada makannya ini? Katanya seminar nasional. Orang-orang langsung pulang. Salaman semua, merangkul-rangkul. Makasih Kiai, makasih, senang. Kiai bicara senang. Mudah-mudahan nanti Kiai ngisi lagi di sini terus. Tapi karena saya ini undangan dari luar kota dan naik pesawat, saya percaya pasti nanti diajak makan. Karena undangan naik pesawat. Begitu masjid sudah sepi, gak ada orang lagi, panitia yang biasa nelpon ngobongi saya, menghampiri saya, mari Kiai, katanya. Ya mari. Saya ikut dia. Saya pikir mau diajak makan. Begitu sampai di depan pintu masjid, dia ngajak berhenti. Sebentar Kiai. Ya. Lalu dia menyodorkan amplop pada saya. Ini Kiai gantinya tiket. Saya mikir, kok sudah ngasih gantinya tiket, kan belum makan. Akhirnya apa? Kata dia, Kiai, kami merasa puas, merasa senang dengan ceramah Kiai. Lain kali kalau Kiai diminta lagi ke sini, dimohon kesiapannya. Jangan taubat Kiai datang ke sini. Terus kedua, Kiai, kalau ada kekurangan minta maaf sekali. Aduh, kok sudah minta maaf ini? Padahal belum makan. Biasanya kalau penceramah minta maaf, itu mau assalamualaikum, mau selesai. Dan betul saudara, habis minta maaf tangannya diangkat, salaman, dan kita ditinggal pergi. Nggak dikasih makan saudara sama Wahabi ini. Akhirnya apa? Kita makan di pinggir jalan di dekat masjid itu. Habis itu saya bilang sama kawan saya itu, coba dihitung uangnya. Kan kamu yang hutang tiket di Surabaya. Nanti itu ambil secukupnya untuk bayar, lebihnya kita bagi 2. Kamu dapat juga, jangan khawatir. Karena kamu yang cari hutangan tiket. Begitu dihitung saudara, masih kurang 500.000. Kiai, ini kurang ini. Kurang berapa? 500. Ya Allah, Wahabi ini memang luar biasa saudara. Sudah gak dikasih makan, dikasih hutang lagi. Artinya apa? Orang yang suka membid'ahkan seperti itu saudara budayanya. Mereka ini suka bilang bid'ah, padahal bakhil, pelit sebenarnya. Nah, ini artinya kembali kepada tadi, artinya Islam itu tidak anti budaya. Makanya para ulama kita dulu di dalam berdakwah pada bangsa kita pendekatannya budaya. Budaya yang tidak dilarang di dalam agama oleh para ulama kita tetap dilestarikan dan dijadikan sarana pendekatan di dalam berdakwah, seperti budaya makan-makan. Adapun budaya yang dilarang di dalam agama oleh para ulama dicarikan solusi. Kalau bisa dilarang, dilarang. Kalau dilarang tidak bisa, maka diislamisasi. Unsur-unsur yang haram, yang maksiat dibuang, diganti dengan unsur-unsur yang syar'i. Kalau diislamisasi tidak bisa, maka bagaimana? Madorotnya, maksiatnya dikurangi sekecil mungkin sampai habis. Kira-kira walaupun ada dosa kecil sekali. Itu ulama kita. Mengapa? Memang Islam ini tidak anti budaya, tidak anti tradisi. Kalau ada orang bilang
Islam anti budaya, anti tradisi, dan harus ikut Al-Quran hadis. Itu namanya cuma bisa ngomong ikut Al-Quran hadis, tapi tak pernah mengerti apa makna yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam hadis. Nah ini saudara, saya kira yang perlu saya sampaikan terkait dengan tradisi amaliyah umat Islam di Nusantara. Itu yang tradisi ya. Adapun kalau seperti kunut bukan tradisi, zikir bukan tradisi, itu ibadah memang itu, dan lain sebagainya. Itu bahkan lebih khusus, lebih spesifik dalil-dalilnya. Kalau yang tradisi itu memang dalilnya umum-umum, tapi memang seperti itu. Ini yang perlu saya sampaikan. Selebihnya kita pertajam melalui dialog. Waktu saya kembalikan kepada saudara moderator. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan dari guru kita terkait tentang makna tradisi dalam pandangan Islam, yang tentunya mana Islam bukanlah agama yang anti tradisi, akan tetapi Islam itu bahkan mengapresiasi terhadap tradisi atau budaya-budaya masyarakat yang ada di sekitar kita. Untuk lebih jelasnya lagi, kami buka sesi tanya jawab. Barangkali ada di antara peserta dialog yang ingin menanyakan hal-hal kepada guru kita. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Yang saya mau tanyakan Kiai, ada sempat kemarin termasuk tadi di Masjid Agung, saya dengar nanti kita dikumpulkan di pada mahsyar itu di Syam atau di Masjid Aqsa sekitarnya. Nah, saya pernah membaca satu ayat di dalam Al-Quran surat Toha, ya, kurang lebihnya seperti ini. Kita nanti dikumpulkan di mana tempat itu, Kiai, katanya di dalam Al-Quran tidak ada dataran tinggi, tidak ada dataran yang menonjol ke bawah, artinya rata. Nah, yang mau saya tanyakan Kiai, pernyataan Kiai tentang di Masjid Aqsa atau di sekitarnya di Syam, apakah itu memang dinyatakan di dalam hadis atau perkataan ulama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasa kayak di kampung-kampung, termasuk di kampung saya, ada satu tradisi ketika ada orang yang meninggal, itu biasanya kata orang tua, biasanya dikasih makan, disediakan semacam nasi, cembokan dan air minum di atas tempat tidur. Nah, saya luruskan katanya saya bilang sama orang tua ini, tidak mungkin orang yang mati itu bisa makan. Iya. Biasanya juga makanan ini dimakan oleh kucing sampai tumpah di atas tempat tidur. Itu apakah tindakan saya itu salah atau bagaimana? Iya. Mungkin itu saya dulu Pak Kiai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada buku yang saya pernah baca pakai, termasuk itu mengandung kata adat istiadat budaya di surah Al-Isra. Kul ya'malu ala syakilati. Syakilati artinya adat kebiasaan, budaya dan sebagainya. Apakah ini buku ini benar menurut pakai? Kemudian memang perlu ada semacam ya diselidiki dulu kalau kejadian di masyarakat.
Ya, tabayunlah bahasa kita. Pernah terjadi di kampung saya. Ini perbuatan seorang perempuan meninggal suaminya. Setiap habis salat maghrib, dia bawakan nasi di kuburannya selama 3 malam. Semua masyarakat mengatakan bodoh amat ini, musyrik ini. Saya selidiki, tabayun, karena waktu itu saya masih mahasiswa. Saya tanya bapak ini ibu, kenapa kita lakukan itu? Itu suami kita sudah mati. Saya bilang, kalau saya tidak bawakan nasi di dekat kuburan suami saya, maka mayatnya, jasad mayatnya bisa dimakan oleh biawak. Sehingga tiap malam saya bawakan nasi sekitar itu supaya biawak ini tidak mengganggu kuburan suami saya. Jadi ini kejadian ini saya semakin yakin bahwa kalau ada hal yang terjadi di masyarakat diselidiki dulu, ditabayun dulu. Kemudian ada keluarga saya ini juga tradisi pindah rumah. Jadi kita sudah ada semua di rumahnya. Suami istri yang bersangkutan ini di mana beliau ini? Ya lagu saya ini, luar dekat saya. Sudah penuh orang, dia tidak ada berdua suami istri. Ternyata dari jauh turun di mobil bawa makanan macam-macam itu. Jadi suaminya ada api di atas itu, istrinya di belakang ada sini namanya songkolo, nasi apa itu? Ya. Kemudian ada kelapa, ada kue macam-macam. Ya. Ada ini Wahabi mertua saya ini. Ya karena Muhammadiyah itu pakai saya sejak dulu saya ke Wahabi. Iya, dulu kan Muhammadiyah begitu, beda. Warisan beda. Jadi saya sejak dulu itu saya katakan Wahabi. Ini menurut saya mengatakan ini musyrik ini. Ada orang tua perempuan tanya baik-baik ini, yang punya rumah ini, ada apa ini nak? Kenapa kau lakukan ini? Dia menjelaskan bahwa ada api ini supaya di rumah saya ini terus ada menyala apinya. Kemudian kenapa ada pisang ambung yang panjang itu supaya saya macam-macam itu penjelasannya. Saya pikir ini apanya musyrik? Nah ini doa yang diperhatikan. Kira-kira bagaimana pandangan Pak Kiai yang soal begini? Terima kasih. Terima kasih ya. Sebentar mau saya tanggapi dulu dua penanya ini. Yang dari Kiai Abdul Karim. Yang pertama mirip dengan penanya pertama. Di sebagian daerah di Jawa atau di Sumatera ada juga. Ketika ada orang meninggal, kalau tidak segera dimakamkan oleh keluarganya, di samping mayatnya di kamar itu disiapkan nasi. Katanya biar dia agak lapar makan. Ini sebenarnya bagaimana? Ini salah. Karena yang lapar itu ruh. Kalau sudah ruh tercabut dari badan, kalau kita sekarang ini kan yang lapar kan fisik, bukan ruh. Kalau sudah tercabut, yang lapar dan makan itu ruh. Makanannya ruh itu bukan sesuatu yang bersifat fisik, tapi pahala, makanya sedekah. Kalau itu benar. Yang kedua, kalau ada orang anaknya meninggal atau keluarganya, lalu tiap malam ngantar makanan ke makam anaknya, ditanya dia, kalau tujuannya ngantar makanan takut anaknya kelaparan karena baru di kuburan, itu bodoh aja sebenarnya. Kalau musyrik ya enggak. Kalau syirik ya enggak, karena enggak mempersekutukan. Itu kan takut lapar aja. Tapi kalau karena naruh makanan agar mayatnya itu aman dari gangguan binatang buas, dan agar binatang buas makan makanan itu, gak apa-apa seperti itu, dan itu bagus, melindungi, malah bagus seperti itu kalau tujuannya seperti itu. Artinya apa? Budaya yang ada di masyarakat gak bisa langsung divonis syirik, perlu ditanya apa tujuannya, gimana sebenarnya. Jadi perlu tabayyun.
Ini penanya pertama dan penanya kedua. Ini mirip-mirip. Kalau orang pindah rumah, lalu ketika pindahan rumah, asalnya ngontrak, lalu pindah ke rumah yang dibeli atau dibangun sendiri, atau bangun rumah lagi, lalu bawa lampu-lampu, bawa makanan, bawa apa, itu gak apa-apa itu. Yang penting harapannya kepada Allah. Cuma usahakan makanannya jangan terbuang mubazir. Tapi bagaimana ajak orang-orang untuk memakan makanan itu sehingga berlaku menjadi sedekah. Dan itu bagus. Jadi begitu. Kita gak langsung bilang bid'ah, langsung apa, gak bisa seperti itu. Karena sedekah dianjurkan tiap-tiap hari. Bahkan kata ulama, wa yusannul iksar minas sedekah indal umur al-muhimmah, kata Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Dianjurkan banyak sedekah ketika menghadapi urusan-urusan penting. Misalnya anaknya ujian, sedekah. Anaknya mau berangkat ke Jawa, sedekah. Anaknya mau kerja, sedekah. Apa saja memang. Tujuannya apa? Berharap pada Allah agar cita-cita kita dimudahkan dan dilindungi oleh Allah. Itu penanya pertama, kedua. Terus yang pertama tadi apa? Pada masa Besok setelah kiamat ini bumi ini rata. Rata saudara. Tidak ada jurang-jurang, tidak ada gundukan. Cuma berkumpulnya orang memang di padang mahsyar. Itu di negeri Syam katanya. Karena besok digiring. Kita gak mencari mana arah negeri Syam, mana rutenya. Gak begitu di hari kiamat. Api yang menggiring kita ke sana. Terpaksa ke sana karena digiring oleh api. Makanya umat akhir zaman ini dianjurkan tinggal di Syam. Karena di Syam ini tempatnya ahlul haq. Mengapa? Mungkin karena umat akhir zaman ini amalnya agak sebanyak orang dulu. Banyak dosanya, amal baiknya sedikit. Kalau jalan kaki dari Bantaeng ke sana lama. Kalau tinggal di sana, bangun kan sudah di tempat. Kira-kira begitu. Itu pendapat saya, saudara. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jadi materinya sangat menarik sekali terkait dengan tradisi NU. Itu ada banyak tradisi di kampung kita. Tapi saat yang ingin kami tanyakan yaitu Kiai, di Bantaeng ini itu punya tradisi ketika ada keluarga yang meninggal, itu biasanya setelah melaksanakan takziah 3 malam itu dilanjutkan dengan pembacaan surah Al-Ikhlas yang menggunakan batu-batu yang dikumpulkan. Jumlahnya ada yang 5.000, ada yang 10.000. Atau kalau di Jawa juga ada seperti itu. Yang kami ingin tanyakan mungkin bisa memberikan penguatan kepada kami jikalau memang ini tradisi menjadi sebuah tradisi yang baik seperti itu, supaya karena kami juga sebagai guru ini biasa ditanya sama anak-anak. Jadi biasa kami hanya berikan jawaban umum bahwa segala sesuatu kan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah ini juga bisa dikiaskan dengan hadis yang ketika ada sejarahnya itu ketika Nabi menancapkan pelepah kurma seperti itu mungkin. Ya, kemudian batunya itu dibawa ke kuburan setelah hari ke-7 ditaburkan di atas kuburan sebagai petanda bahwa ini sudah melaksanakan tradisi kulhallah. Kalau biasa kami di sini sebutnya di Bantaeng. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara tentang tradisi. Ya, kita tahu bahwa di Bantaeng ini kadang banyak tradisinya orang-orang NU. Seperti diantaranya kalau orang mau nikah 1 malam sebelumnya itu apa acara mapat ya? Ya.
yang cara mepaci biasanya itu kita di sini apa tuh di orang-orang yang mau nikah tuh di ya di Burangga ya. Jadi itu itu acaranya orang NU di sini ya. Ya, jadi itu Ngerti maksudnya? yang saya nilai di situ adalah baiknya karena dulu didahului dengan baca barsanji. Berarti itu baca barsanji kan memang kita orang NU banyak baca barsanji. Yang saya mau pertanyakan di sini Pak Kiai tentang pernikahannya. Yang pernikahannya kan pernikahan kalau dari Nabi SAW menikah dengan bahasa Arab. Sementara kita di Bantaeng ini kadang-kala nikah dengan bahasa Indonesia. Yang pada umumnya, saya tidak tahu kalau di Madura atau di Jawa apakah bagus. Ya. Di sini bahasanya apakah masuk dalam kategori karena mau disuruh belajar bahasa Arab, sudah mau nikah tidak bisa tahan lagi. Ya, jadi pakai saja bahasa di sini untuk nikahnya. Ya. Jadi ini apakah masuk dalam kategori darurat itu bihur madurat atau bagaimana ini pakai ya. Karena ya kebanyakan nikahnya bahasa di sini. Pertanyaan kedua pakai barangkali keluar dari materi tentang kita ini umat-umat belakang ini rata-rata banyak pekerjaan ada ikhtilaf ya ikhtilaf. Perbedaan ini lain berbeda dengan ini dalam hal urusan ibadah. Dalam hal ibadah seperti diantaranya ibadah baca basmalah dalam surah Al-Fatihah waktu salat. Baca basmalah itu kan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa wajib seperti dalam tafsir ayat ahkam oleh As-Sabuni. Sementara Imam Malik melarang baca basmalah. Sementara yang mana kita lakukan di sini apakah mengikuti Imam Syafi'i ikhtilaf. Kita ikuti Imam Malik ikhtilaf juga karena berbeda. Pertanyaannya di sini bagaimana pemahamannya Ustaz tentang al-huruju minal hilaf mustahab. Saya belum paham ini sebenarnya bagaimana. Jadi saya bukan gagal paham tapi belum paham Ustaz ini bagaimana al-huruju minal hilaf mustahab. Ya itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yang pertama apa tadi? Membaca surat Ikhlas ya. Membaca surat Ikhlas untuk orang yang meninggal itu juga berlaku di Jawa. Kadang-kadang menghitungnya itu pakai kerikil. Biar tahu hasilnya berapa. Nanti setelah lengkap itu ditaruh di kuburannya. Mengapa tabarruk dengan bacaan surat Ikhlas? Apa ada dasarnya? Memang ada. Di kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang surat Ikhlas itu ada riwayat-riwayat. Kalau baca surat Ikhlas 200 kali maka berarti menebus dirinya dari api neraka. Itu kan biar selamat aja. Atau dalam hadis orang yang senang baca surat Ikhlas akan masuk surga. Jadi biar masuk surga dan bebas dari neraka sebenarnya. Jadi kalau dasarnya dalilnya itu banyak. Terus yang kedua apa pernikahan itu? Ya, ini terkait tentang tradisi adat Sulawesi itu mapaci. Ya, kalau dibahasakan ya membersihkan diri dari segala hal-hal yang dapat menghambat pernikahan. Ya seperti itu, mungkin sifat-sifat buruknya atau apa. Di Jawa itu ada juga, tapi biasanya agak semuanya. Kadang-kadang kalau orang perempuan saudaranya cuma 2, itu biasanya dilakukan tradisi mandi kembang. Dan airnya itu dibaca-bacakan ruqyah. Biasanya lalu dimandikan. Itu apa ada dasarnya? Ada hadis riwayat Imam Ahmad di dalam Fadailus Sahabah, manaqibnya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah, Rasulullah SAW mengambil air lalu dipercik-percikkan ke wajah Siti Fatimah.
Kalau nggak salah sambil dibaca-bacakan. Kalau kita bukan dipercikkan saudara, disiram. Mengapa? Biar lebih mantap. Jadi dasarnya adalah. Dan saya kadang-kadang melakukan itu. Kadang kalau saudara mau menikah, pernah saudara mau menikahkan anaknya, saya di hari H pernikahan nggak bisa datang. Saya nggak bisa datang karena hari itu saya undangan keluar. Undangannya sudah lama. Terus gimana? Gini aja lah, saya tanya siapa yang memandikan ini anak kamu? Karena ustadz yang memandikan itu biasanya bayarnya 700.000 lebih untuk baca-baca ke air. Dah, yang mandikan saya, gak usah dibayar. Saya yang baca-baca ke airnya. Kadang dibacakan Ratibul Haddad atau Ratibul Attas, itu aja. Tujuannya apa? Ya seperti itu. Jadi ada dasarnya itu. Itu ruqyah namanya. Dan itu bukan hanya orang yang mau menikah. Kadang-kadang ya kalau ada orang telat menikah. Kadang-kadang telat itu karena diguna-guna orang. Maka diruqyah. Diruqyah dengan air bunga. Disiramkan, biasanya cepat laku habis itu. Saya ini cerita. Tahun 2006 saya oleh kiai saya ditugas mengajar di Amuntai, Kalimantan Selatan. Pagi-pagi ada orang yang biasa bantu-bantu donatur pondok, kelihatannya susah. Saya tanya sama dia, kamu kenapa macam susah? Saya susah kiai. Kenapa susah? Anak saya gak kawin-kawin. Ya kawinkan. Loh itu masalahnya. Apa masalahnya? Kalau anak saya mau, yang laki-laki gak mau. Kalau yang laki-laki ngejar-ngejar, anak saya gak mau. Anak kamu kenapa? Kata ulama-ulama di sini, anak saya kena guna-guna, kena sihir. Akhirnya apa? Saya waktu itu ingin mencoba kemampuan ruqyah saya. Coba tulis nama putri kamu sama nama ibunya. Akhirnya ditulis. Setelah ditulis, saya bilang besok pagi jam 9 ke sini. Habis itu saya beli air mineral kayak ini saudara. Saya baca-bacakan ruqyah. Jam 9 dia datang, saya kasih ini air. Diapakan kiai? Kamu cari bunga melati. Terus taruh di sini. Lalu apakan? Separuhnya buat mandi, separuhnya diminum. Itu guna-gunanya langsung hancur. Gak ada guna-guna lagi. Akhirnya apa? Setelah ruqyah dengan air itu, kira-kira jadi setelah ruqyah dengan air itu, saya mau pulang ke Jawa. Dapat 2 minggu orang itu cari saya, Kiai tanggal di sini, tanggal sekian masih di sini. Loh, kenapa tanya tanggal? Saya mau pulang. Anak saya mau nikah Kiai. Anak yang mana? Itu yang Kiai ruqyah pakai air. Langsung dapat beberapa hari dilamar orang dan langsung setuju. Makanya kalau anak perempuan itu kalau lama mau menikah, biasanya minumannya kasih bunga melati. Laki-laki gitu juga, kalau lama lakunya gak laku-laku, kalau minum kasih bunga melati. Kalau sudah kawin jangan, karena nanti nambah lagi itu. Wallahu a'lam. Terus yang ketiga, akad nikah pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Bantaeng, bahasa Melayu sama saja. Sama-sama sah. Atau misalnya mertuanya pakai bahasa Arab, menantunya pakai bahasa Jepang. Asal sama-sama faham. Boleh saudara, agak masalah itu. Terus yang Fatihah itu ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, bacaan basmalah itu hukumnya wajib.
Dasarnya mana? Dalil yang paling kuat itu dalilnya Imam Syafi'i. Karena semua mushaf Al-Quran, hatta yang diterbitkan oleh Wahabi, di awal itu ada basmalahnya. Makanya kita baca semua. Kita ini paling kuat, dalilnya mana? Loh, di Al-Quran ada tulisannya, masa gak dibaca? Itu paling kuat, saudara. Nah, mengapa penduduk Madinah itu dulu gak baca basmalah? Yang pertama gak baca basmalah itu gubernur Madinah dari Bani Umayyah. Asalnya masalah politik itu, gak baca basmalah. Kemudian lama-lama penduduk Madinah mengira itu berlaku sejak masa Rasulullah SAW. Karenanya Imam Syafi'i baca basmalah. Karena baca basmalah ini lebih kuat dasarnya daripada yang tidak baca. Itu menurut kita, wallahu a'lam. Terakhir ya, karena ini mic-nya sudah gak ada baterainya, terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Ustaz. Langsung saja, kita di Banteng ini ya, ada 3 pesta rakyat menjelang Ramadan. Entah, saya belum tahu apakah ini hanya sekedar pesta rakyat atau tradisi. Ya, saya belum tahu. Tapi setiap menjelang Ramadan itu ada 3 titik lokasi yang dijadikan tempat sebagai pesta rakyat. Pertama ada di Pak Jukukang, kemudian yang kedua di Gantaran Keke, dan yang ketiga di Korombatu. Ya, mungkin panitia bisa menemani Pak Kiai jalan-jalan ke sana, karena saya lihat tendanya sudah terbangun di Pak Jukukang sebelum Pak Kiai berangkat pulang ke kampungnya. Nah, beberapa tahun yang lalu Pak Kiai, tahun 2018 sampai tahun 2019, masjid tempat di mana saya selalu sholat paling di depan, itu dikuasai oleh teman-teman Wahabi. Ya, kajian di sana. Nah, berlarut-larut, pas saya belum menemukan celah bagaimana agar teman-teman Wahabi ini tidak berhenti kajian di masjid tersebut. Karena saya tahu persis bahwa masjid tersebut ini adalah masjid NU. Pendiri-pendirinya itu adalah NU, Nahdlatul Ulama. Akan tetapi pada tahun 2018-2019 itu dikuasai oleh teman-teman Wahabi. Nah, pas selesai corona tahun 2021, saya berinisiasi untuk memanggil teman, yakni Ustadz Ilham, untuk membawakan kajian di masjid tersebut. Dan alhamdulillah sampai sekarang teman-teman Wahabi itu sudah tidak pernah menginjak masjid itu lagi. Nah, saya kembali kepada 3 pesta tadi ya. Suatu ketika pada tahun 2019 itu saya mengajak Ustadz Wahabi tersebut untuk jalan-jalan ke pesta rakyat yang ada di Pak Jukukang. Saya ajak begini, tapi Ustadz, kita ke Pak Jukukang jalan-jalan, ada pesta rakyat di sana. Ternyata dia tahu bahwasanya memang ada pesta rakyat di sana. Apa yang dia bilang sama saya? Lewat saja Ustadz, lewat saja, itu sudah kafir, sudah sesat. Apalagi kita jalan-jalan ke situ. Karena memang Pak Kiai di sana yang sepengetahuan saya ada memang semacam kuburan, itu biasa dijadikan tempat
meminta-minta oleh orang-orang yang mungkin yang belum paham tentang tentang agama Islam. Makanya mungkin Ustadz Wahabi ini berpaham ke situ bahwasanya lewat saja sudah kafir, sudah sesat, apalagi berjalan-jalan ke situ. Nah, di dalam hati saya Pak Kiai berkata, apa iya lewat saja sudah kafir, sudah sesat? Bagaimana menurut Pak Kiai? Terima kasih. Yang dilakukan apa di kuburan? Yang dilakukan katanya di kuburan seperti apa? Oh, kayak semacam membawa makanan ya. Biasanya menjelang bulan puasa, terutama hari Jumat terakhir, memang umat Islam ziarah kubur. Tapi rata-rata ngaji baca Quran di sana. Baca Quran. Sebagian bawa makanan ya untuk makan mereka, gak apa-apa seperti itu. Apanya yang dianggap syirik kafir? Gak ada. Memang ziarah kubur dianjurkan memang. Kalau yang syirik itu kalau meminta-minta ke kuburan. Maksudnya minta pada orang mati, menganggap mereka seperti Tuhan, itu baru syirik. Saya kira kalau umat Islam gak ada yang begitu. Yang saya tahu gak ada. Saya memang heran, orang Wahabi itu kadang buat-buat. Saya bilang, orang ziarah kubur itu memohon dan berdoa kepada Allah, bukan kepada orang mati. Lalu kata ada kawan Wahabi, enggak Gus, kadang orang ke kuburan meminta pada orang yang mati itu, padahal dia gak pernah ziarah kubur. Dari mana tahu? Wong kita ini hampir tiap hari ziarah kubur, gak pernah jumpa. Mungkin perlu dilihat itu tradisinya, tradisi menjelang puasa itu apa sebenarnya isinya, baru dijelaskan hukumnya. Kalau remang-remang nggak jelas ya tidak bisa itu. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, itulah tadi beberapa penjelasan terkait tentang tradisi-tradisi, khususnya tradisi yang terjadi di Kabupaten Bantaeng ini. Jadi sebagai kesimpulan daripada dialog kita pada sore kali ini adalah Islam, sekali lagi kami simpulkan bahwa Islam adalah agama yang bukan anti tradisi. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah banyak melakukan dakwahnya melalui pendekatan tradisi. Seperti tadi yang dijelaskan oleh guru kita, seperti akikah itu juga tradisi orang dahulu. Ya, puasa Asyura dan sebaiknya sebaiknya kita tidak keluar dari budaya selama budaya itu tidak bersifat hukumnya haram. Ya, la yambagi al khuruju min adatin nas illa fil haram. Bahkan yang dikhawatirkan kalau kita keluar daripada budaya masyarakat yang berkembang di sekeliling kita bisa menimbulkan permusuhan, tarkul adawah. Jangan sampai kita tinggalkan budaya masyarakat yang sudah mendarah daging, itu bisa menimbulkan permusuhan. Jadi Islam itu apresiasi terhadap budaya. Jadi inilah penjelasan terkait tentang tradisi-tradisi khususnya yang ada di Kabupaten Bantaeng yang pada umumnya tradisi-tradisi yang diamalkan oleh warga Nahdliyin. Untuk lebih berkah pertemuan kita ini, mari kita sama-sama mengaminkan doa yang insya Allah yang akan dibawakan oleh guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم قسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikian acara dialog pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan bersama-sama mengajak hadirin dan hadirat mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, safari aswaja bunda kita insyaallah akan dilakukan